Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat rahmat dan hidayahnya kita masih diberikan kesehatan yang hari ini kita bisa mengikuti kegiatan pembelajaran daring atau dalam jaringan. Salawat beserta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Bana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, kepada sahabatnya, dan tak lupa kepada kita selaku umatnya yang insya Allah patuh dan taat kepada ajarannya hingga akhir zaman. Yang pertama saya ucapkan selamat datang kepada anak-anakku yang semester lalu masih duduk di kelas 10, karena kalian sekarang sudah menjadi kelas 11. Untuk tahun pelajaran 2020 dan 2021, insya Allah saya akan mengajar sejarah wajib atau sejarah Indonesia di kelas 11, kelas 11 IPS 2 sampai dengan kelas 11 IPS 5. Nah, untuk materi pertama dalam kegiatan belajar mengajar secara daring, kita akan membahas mengenai antara kolonialisme dan imperialisme. Itu materi pembahasan pertama di bab 1. Adapun subbabnya itu ada 3. Yang pertama, perburuan mutiara dari timur dan perebutan hegemoni. Nanti saya akan jelaskan satu persatu dengan beberapa video, karena ini terlalu panjang dan tidak bisa disatukan videonya. Kemudian yang kedua, kekuasaan kongsi dagang POC. Yang ketiga, penjajahan pemerintahan Belanda. Nah, 3 sebab ini nanti saya akan buat dengan beberapa video yang tentunya nanti kalian tinggal membukanya di YouTube. Kemudian di akhir video akan ada pertanyaan-pertanyaan atau kuis. Kehadiran kalian juga menentukan nilai kalian. Nah, untuk selanjutnya kita bahas bab pertama bagian A, secara garis besar mengenai antara kolonialisme dan imperialisme. Mungkin kamu pernah mendengar secara politik Indonesia memang sudah merdeka, namun di bidang ekonomi kita masih lemah, ya. Bahkan secara ekstrim orang-orang mengatakan Indonesia itu masih terjajah di dalam bidang ekonomi, masih dipermainkan oleh global, ya, masih dipermainkan oleh asing. Bahkan para ahli mengatakan bahwasannya Indonesia tidak hanya terjajah dalam bidang ekonomi, namun saat ini kita pun sedang terjajah di dalam bidang budaya. Apa penyebabnya? Nah, ini nanti kita menjadi renungan bersama. Kenapa bisa seperti itu? Nah, dapat dirasakan bahwa kemandirian dan kekuatan ekonomi Indonesia masih lemah karena kita masih bergantung kepada kekuatan asing dan utang luar negeri. Ya, kita belum bisa berdikari dalam artian di bidang ekonomi. Itu. Kemudian di dalam negeri, nih berbagai penyelewengan banyak terjadi. Contohnya korupsi. Korupsi itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh POC. Kalian tahu kenapa POC bisa bangkrut? Nah, ini akibatnya karena adanya korupsi, dan itu diwariskan sampai hari ini ke generasinya, ke orang-orang Indonesia kita, para pejabat. Kita tahu orang-orang yang korupsi itu bukan orang-orang yang bodoh, ya. Rata-rata mereka bergelar, rata-rata mereka berdasi, orang-orang pintar, tapi akhlak mereka jauh
jauh dari yang kita harapkan. Seharusnya mereka menjadi panutan kita sebagai pemimpin, gitu ya. Makanya saya berpesan, jika kalian nanti menjadi seorang pemimpin, hal-hal seperti itu harus kalian hindari ya. Karena saya yakin suatu saat nanti di antara kalian semua, dari IPS 2 sampai dengan IPS 5, insya Allah akan ada salah satunya menjadi pemimpin, atau mungkin semuanya ya. Insya Allah. Kemudian begitu juga kita mencermati perkembangan budaya dan gaya hidup sebagian generasi muda kita ya. Banyak sekali orang-orang muda atau anak-anak muda seperti ya saya juga meskipun masih muda ya, banyak yang meninggalkan kebudayaan-kebudayaan aslinya ya. Contoh hal kecil saja, dari bahasa ya. Bahasa itu adalah kebudayaan paling tua di satu bangsa ya. Itu adalah kebudayaan paling tua di suatu bangsa. Alat komunikasi, bahasa sudah mulai ditinggalkan, apalagi gaya hidupnya kan. Nah itu sudah mulai bergeser ya. Kita sedang terjajah di bidang budaya ya. Ketika kebudayaan kita direnggut oleh orang lain, dilestarikan oleh negara lain, baru kita berkoar, wah itu milik Indonesia dan lain sebagainya. Nah ini sudah menjadi kebiasaan di kita. Mudah-mudahan kita paham dengan hal ini ya. Next, mengapa hal itu terjadi ya? Mengapa kemandirian di bidang ekonomi kita masih lemah? Mengapa jati diri di bidang kebudayaan juga kurang kompetitif? Nah ini harus menjadi pembahasan bersama. Kenapa bisa seperti itu? Mari kita mulai dari diri kita pertanyaan ini ya. Next. Nah ini, negara kita yang terkenal dengan Indonesia, yang dulu disanjung dan dipuja-puja oleh bangsa-bangsa Eropa ya, dengan kekayaan alamnya yang begitu melimpah, banyak rempah-rempah dan lain sebagainya ya. Ini oleh orang Belanda dulu kita disebut dengan kepulauan atau bagian daripada Hindia Belanda ya. Orang-orang Barat mengatakan awal-awal sebagai Nusantara ya. Nusantara ini Nusa Antara ya, ini cetusan Pati Gajah Mada. Nah ini orang-orang dulu sudah menemukan istilah untuk Indonesia saat ini ya. Nah lalu apa kaitannya dengan pembahasan kita mutiara dari timur? Nah ini mutiara dari timur, orang-orang Eropa dulu masuk ke Nusantara untuk mencari rempah-rempah ya, karena ketika itu permintaan rempah-rempah sangat tinggi di Eropa. Nah, ini mereka mencari bahannya kemudian dibawa lagi ke Eropa, dibawa pulang. Selain itu, pengaruh pertama kenapa bisa seperti itu? Nah ini kalian harus tahu kenapa bisa seperti itu. Oke, saya akan ceritakan awalnya. 1453 ada kejadian apa? Nah ini ya, 1453 itu adanya pembebasan Konstantinopel, atau kita sebut dengan runtuhnya Konstantinopel. Itu pada tahun 1453 oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Apa motivasinya? Nah ini, Konstantinopel itu bagian dari Romawi Timur ya, ada Romawi Timur, ada Romawi Barat. Nah ini ketika itu rajanya Bizantium. Nah Konstantinopel ketika itu dijanjikan oleh Rasulullah
akan ada yang meruntuhkan Konstantinopel atau membebaskan Konstantinopel oleh sebaik-baiknya pemimpin dan sebaik-baiknya pasukan. Upaya pembebasan Konstantinopel atau banyak orang yang mengatakan penaklukan Konstantinopel itu dilakukan sejak zaman Khalifah Utsman, kemudian Abbasiyah, Umayyah, Utsmani, ya. Ini dilakukan, namun ada satu pemuda yang bernama Sultan Mehmed atau Sultan Muhammad Al-Fatih yang baru mampu menaklukkan Konstantinopel. Sejak dikuasainya Konstantinopel oleh Islam, pada saat itu ditutuplah jalur perdagangan Eropa. Sehingga ini menjadi menjadi batu sandungan untuk orang-orang Eropa mencari bahan baku perdagangan, ya, atau untuk berdagang, karena jalur sentralnya itu ditutup oleh Sultan Mehmed. Ya, Sultan Mehmed ini putra dari Sultan Murad. Nah, kemudian ditutup sehingga orang-orang Eropa tidak bisa berdagang. Ya. Akhirnya penjelajahan pertama dilakukan oleh siapa? Bartholomeus Dias atas perintah dari Raja Manuel I, Raja Portugis. Itu yang pertama. Dias harus pergi ke timur mencari dunia baru atau New World, ya. Ini penjelajahan mencari dunia baru. Ini nanti akan nyambung ke Portugis, kemudian Spanyol. Ini sehingga nanti munculnya perjanjian Tordesillas, munculnya perjanjian Saragoza, ya. Kemudian masuk lagi nanti ke Belanda, Inggris, ya. Ini menjadi satu kesatuan. Nah, ini nanti nyambung sampailah nanti zamannya kejayaan Belanda di Nusantara sampai mendirikan VOC, ya. Itu mungkin materi pembuka hari ini cukup sekian. Kalian bisa membagikan linknya ke teman kalian. Untuk materi selanjutnya nanti akan disampaikan oleh Kak Sahrul, ya. Atau mungkin oleh saya lah, ya, materi selanjutnya. Kalian tinggal membagikan linknya. Kemudian untuk pertanyaan kuis nanti saya sematkan di komentar atau nanti saya tulis di deskripsi untuk link soal. Setiap 2 video nanti mungkin ada pertanyaan, ya. Kalian bisa langsung buka, nanti saya share ke ke wali kelas, kemudian kalian bisa membagikannya ke teman-teman kalian di grup. Oke, cukup itu saja yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.